Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semua. Anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap semangat, bahagia, dan harus ya semangat belajar dari rumah. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari persamaan dan pertidaksamaan linier yang berkaitan dengan nilai mutlak. Nah, kalian harus mengingat kembali pelajaran tentang persamaan linier dan pertidaksamaan linier yang telah kalian pelajari di kelas 8. Jadi, pertama kali kita akan mempelajari konsep nilai mutlak terlebih dahulu, kemudian persamaan linier dan pertidaksamaan liniernya. Nah, untuk lebih jelas, yuk kita perhatikan ilustrasi sebagai berikut guna memahami dan menemukan konsep dari nilai mutlak. Oke, perhatikan ilustrasi berikut. Aisyah akan mengantarkan pesanan kue pada 2 orang pelanggan. Rumah kedua pelanggan tersebut saling berlawanan arah. Aisyah memutuskan akan mengantar pesanan pelanggan pertama yang jaraknya 5 km dari rumahnya. Jarak antara Aisyah dengan pelanggan rumah pertama arahnya sebelah kanan dari rumah Aisyah. Kemudian selanjutnya Aisyah akan mengantar pesanan pada pelanggan kedua yang jarak rumahnya 18 km dari pelanggan pertama. Nah, pertanyaan di sini, berapakah jarak yang ditempuh oleh Aisyah? Nah, kita ingat kembali tentang konsep garis bilangan. Kita analogikan perjalanan Aisyah menuju rumah pelanggan pertama maupun pelanggan yang kedua dalam garis bilangan. Yang pertama adalah Aisyah berada di posisi 0 karena dia dalam keadaan diam, kemudian dia mengalami perpindahan atau berjalan menuju ke pelanggan pertama yang jaraknya 5 km dari rumahnya. Kemudian, setelah selesai dengan pelanggan yang pertama, Aisyah mengantarkan pesanan kue pada pelanggan yang kedua. Jaraknya adalah 18 km dari pelanggan yang pertama. Nah, jika kita lihat dalam garis bilangan, posisi awal Aisyah adalah 0. Di sini ya, tadi ini kita ibaratkan rumah Aisyah di sini. Karena Aisyah masih dalam kondisi diam, maka jarak yang ditempuh oleh Aisyah adalah 0. Kemudian, dia bergerak menuju rumah pelanggan pertama jauh 5. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini. Kemudian, Aisyah mengantar pesanan pada pelanggan yang kedua. Karena berlawanan arah, maka jika digambarkan dalam garis bilangan, jarak yang ditempuh oleh Aisyah adalah negatif 13. Betul? Kita hitung ya. Berada pada posisi negatif 13. Kita hitung 18 km dari rumah pelanggan yang pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, dengan demikian, jika dianalogikan dengan garis bilangan, jarak yang ditempuh oleh Aisyah adalah negatif 13. Benarkah begitu? Yuk kita lihat atau kita pahami bersama tentang konsep nilai mutlak. Yang pertama yang harus kalian pahami adalah konsep nilai jarak itu tidak ada yang bernilai negatif. Nilai 0 masih sangat mungkin. Contohnya tadi ketika Aisyah dalam posisi di rumah, jadi dia belum bergerak ya. Kemudian konsep berikutnya adalah jarak yang ditempuh oleh Aisyah merupakan konsep dari nilai mutlak. Sehingga meskipun arahnya menuju sumbu negatif, tetapi nilainya dihitung positif. Ya, jadi jarak tidak ada yang bernilai negatif meskipun arahnya menuju sumbu negatif. Nah, sehingga dari dua konsep dasar tersebut bisa kita simpulkan bahwa
Jarak yang ditempuh oleh Aisyah adalah 5 ditambah harga mutlak negatif 18 sama dengan 5 ditambah 18 sama dengan 23 km. Nah, sehingga jarak yang ditempuh oleh Aisyah adalah 23 km. Seperti itu anak-anak. Semoga bisa dipahami ya terkait dengan konsep dasar dari nilai mutlak. Nah, jika didefinisikan, maka nilai mutlak ini memiliki definisi sebagai berikut. Yang pertama, nilai mutlak adalah jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan real. Jadi, mau dari arah ke kanan dari 0 atau arah ke kiri dari 0. Kemudian, misalkan X itu bilangan real, nilai mutlak X, ini dituliskan dengan harga tanda kurung bentuknya garis lurus. Harga mutlak dibaca harga mutlak X didefinisikan sebagai berikut. Harga mutlak X itu sama dengan X jika X-nya lebih dari sama dengan 0 atau nilainya 0 dan positif. Dan harga mutlak X itu sama dengan negatif X jika X-nya kurang dari 0 atau X-nya bernilai negatif. Nah, untuk lebih memahami tentang definisi dari nilai mutlak, maka kita pelajari grafik sebagai berikut. Nah, grafik fungsi fx sama dengan harga mutlak x sama dengan x jika x lebih dari sama dengan 0 dan harga mutlak x sama dengan negatif x jika x kurang dari 0. Nah, kita buat tabel yang menunjukkan pasangan koordinat titik pada grafik fx sama dengan harga mutlak x. Misalkan kita ambil nilai x dari negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, dan seterusnya sampai dengan x sama dengan 4. Nah, kita aplikasikan dalam konsep atau definisi dari harga mutlak x itu sendiri. Maka nilai y sama dengan fx sama dengan harga mutlak x, kita lihat negatif harga mutlak negatif 4 itu bernilai positif 4. Kemudian harga mutlak dari negatif 3 adalah 3. Harga mutlak dari negatif 2 sama dengan 2. Dan seterusnya sampai dengan harga mutlak 3 sama dengan 3, harga mutlak 4 sama dengan 4. Sehingga kita bisa memperoleh pasangan koordinat titik sebagai berikut, yaitu negatif 4,4, negatif 3,3, negatif 2,2, negatif 1,1, dan seterusnya sampai dengan 4,4. Nanti kita akan melihat bagaimana posisi grafik tersebut dalam koordinat kartesius. Yuk kita cek dalam grafik berikut ini. Nah, kita perhatikan nilai dari atau bentuk kurva atau diagram atau grafik dari Y sama dengan harga mutlak X. Nah, tadi kita sudah memperoleh koordinat titik-titik ya. Yang pertama adalah A di sini koordinatnya adalah ini negatif 4,4. Kemudian B koordinatnya adalah negatif 3,3. C koordinatnya adalah negatif 2,2. Kemudian ada F dengan koordinat 1,1. H dengan koordinat 3,3. I dengan titik koordinat 4,4. Kita lihat di sini grafik dari harga mutlak X berada di atas sumbu X. Jadi nilainya selalu positif. Nah, itulah konsep dari nilai mutlak itu sendiri. Semoga bisa dipahami ya anak-anak. Nah, selanjutnya, jika kita sudah memahami dengan baik tentang konsep dan definisi nilai mutlak, maka kita akan mengaplikasikan definisi dari nilai mutlak dalam untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak satu variabel. Kita langsung aplikasikan saja untuk menyelesaikan masalah ya. Nah, yang pertama adalah tentukan nilai X yang memenuhi persamaan Y sama dengan harga mutlak X ditambah 2 ditambah 4
sama dengan 8. Nah, jika kita selesaikan secara teori, maka kita akan memperoleh solusi sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah kita ingat kembali tentang definisi dari nilai mutlak. Karena itu yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam persamaan maupun pertidaksamaan linier satu variabel yang berkaitan dengan nilai mutlak. Nah, kita lihat soalnya di sini adalah Y sama dengan harga mutlak X plus 2 ditambah 4 sama dengan 8. Bagaimanakah cara menyelesaikannya? Ya, ikuti langkah-langkah sebagai berikut ya. Nah, yang pertama adalah kedua ruas kanan dan ruas kiri dikurangi dengan 4. Sehingga diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, diperoleh hasil harga mutlak X ditambah 2 sama dengan 4. Nah, karena 4 di sini sudah dikurangi dengan 4, maka hasilnya 0. 8 dikurangi 4 sama dengan 4. Kemudian berikutnya adalah gunakan definisi nilai mutlak untuk menyelesaikan persamaan tersebut. Nah, kita gunakan definisi nilai mutlak sehingga bisa kita peroleh untuk X lebih dari sama dengan 2, nilai X 2 ini diperoleh dari ini ya, X sama dengan 4, ini ruas kiri dan ruas kanan dikurangi dengan 2, sehingga diperoleh X plus 2 min 2 sama dengan 4 min 2. Nah, X sama dengan 4 min 2, 2. Oke, yang pertama, gunakan konsep X lebih dari sama dengan 2. Oke. Iya. Kita kembali ke persamaan ini, X plus 2 sama dengan 4. Maka diperoleh hasilnya adalah X sama dengan 2. Ini kedua ruas dikurangi dengan 2 ya. X plus 2 sama dengan 4. Dikurangi dengan 2, maka X plus 2 min 2 sama dengan 4 min 2. Sehingga X sama dengan 2. Atau ini ya bisa dipindah ke ruas kanan ya. X sama dengan 4 min 2. X sama dengan 2. Kemudian, kalau tadi X lebih dari sama dengan 2, maka sekarang adalah X kurang dari 2. Maka diperoleh penyelesaian sebagai berikut. Nah, karena konsep dari definisi dari nilai mutlak itu harga mutlak X sama dengan X gitu ya. X untuk X lebih dari sama dengan 0 dan negatif X untuk X kurang dari 0. Nah, maka untuk X kurang dari 2 sesuai dengan definisi nilai mutlak menjadi negatif dalam kurung X plus 2 sama dengan 4. Nah, ini kita kalikan dengan bilangan negatif sehingga diperoleh ya negatif X min 2 sama dengan 4. Sehingga diperoleh nilai X-nya ini negatif X sama dengan negatif 2 dipindah ke ruas kanan atau ruas kiri dan ruas kanan ditambahkan dengan 2 ya. Sehingga diperoleh negatif X sama dengan 6. Nah, kita ubah nilai dari variabel X ini tadinya negatif, kita rubah menjadi nilai positif, maka diperoleh X sama dengan negatif 6. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaian dari harga mutlak X plus 2 ditambah 4 sama dengan 8 adalah negatif 6,2. Jadi ada dua nilai X yang memenuhi persamaan linear satu variabel untuk nilai mutlak
harga X plus 2 plus 4 sama dengan 8, yaitu X sama dengan negatif 6 dan X sama dengan 2. Nah, kita buktikan atau coba kalau kita menyelesaikan persamaan linear satu variabel untuk nilai mutlak menggunakan GeoGebra yang diintegrasikan dengan Casio Scientific Calculator. Nah, maka di sini kita cek jawabannya apakah benar. Oh ini. Jadi solusi atau penyelesaian dari permasalahan ini persamaan harga mutlak X plus 2 plus 4 sama dengan 8 diperoleh negatif 6,2. Ya, ternyata terbukti ya bahwa penyelesaian dari persamaan linear satu variabel untuk harga mutlak X plus 2 plus 4 sama dengan 8 adalah negatif 2 dan 2. Demikian untuk aplikasi persamaan linear satu variabel untuk nilai mutlak. Semoga bisa dipahami ya anak-anak. Nah, berikutnya kita akan mengaplikasikan definisi nilai mutlak atau konsep nilai mutlak pada permasalahan yang berkaitan dengan pertidaksamaan linear satu variabel. Kita langsung ke soal atau ke permasalahan, yaitu tentukan nilai X dari pertidaksamaan nilai mutlak berikut. Y, di mana harga mutlak 2X min 5 kurang dari 1. Maka penyelesaian yang bisa kita lakukan adalah mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah selalu gunakan definisi dari nilai mutlak. Nanti dibuka lagi definisi dari nilai mutlak bahwa harga mutlak X itu sama dengan positif X atau X jika X-nya lebih dari sama dengan 0. Dan harga mutlak X itu sama dengan negatif X jika X kurang dari 0. Nah, kita aplikasikan dalam pertidaksamaan linear satu variabel untuk nilai mutlak sebagai berikut. Harga mutlak 2X min 5 kurang dari 1. Yang pertama adalah kedua ruas ditambahkan dengan 5. Nah, sehingga ini 2X min 5 plus 5 kurang dari 1 plus 5. Sehingga diperoleh 2X kurang dari 6. Ini ya, karena min 5 plus 5 0, 1 plus 5 adalah 6. Sehingga X-nya adalah 6 dibagi 2. X-nya bernilai kurang dari 3. Ya. Kemudian, sesuai dengan definisi nilai mutlak, bahwa harga mutlak X itu nilainya juga negatif X, maka kita lihat di sini negatif, beda ya, yang langkah pertama dengan langkah kedua, negatif 2X min 5 kurang dari 1. Langkah pertama sama, kedua ruas dikurangkan dengan 5, sehingga diperoleh negatif 2X kurang dari negatif 4. Ya, ini ya. Karena kedua ruas dikurangkan dengan 5, maka diperoleh hasil ini. Negatif 2X kurang dari negatif 4. Kedua ruas dibagi dengan negatif 2, agar nilai X-nya di sini 1 ya. Sehingga diperoleh X lebih dari 2. Kalau digambarkan dalam garis bilangan, kalian aplikasikan konsep yang sudah kalian pelajari di SMP ya, tentang pertidaksamaan linear satu variabel, maka diperoleh himpunan penyelesaian atau nilai X yang memenuhi adalah 2 kurang dari X kurang dari 3.
Nah, demikian tentang konsep nilai mutlak dan aplikasinya dalam persamaan dan ketidaksamaan linier satu variabel. Semoga bisa dipahami ya anak-anak semuanya. Terima kasih kalian sudah mempelajari materi tersebut dengan baik. Jadi ingat kembali materi kelas 10 gitu ya, atau kelas 8 waktu kalian SMP. Ya, jadi materinya sangat berguna untuk menyelesaikan konsep nilai mutlak. Nah, demikian tadi kita sudah mempelajari bersama-sama terkait dengan definisi nilai mutlak dan aplikasinya dalam persamaan dan ketidaksamaan linier satu variabel. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa kembali pada pertemuan yang akan datang. Saya Airi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.